Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa manasahal ummah wa jahada fillahi hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nusolli wa nusallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat azanallahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, termasuk nikmat diberikan keamanan, kenyamanan hari ini yang mungkin tidak dirasakan oleh sebagian dari saudara-saudara kita di negeri-negeri yang masih dijajah oleh orang-orang kafir, di antaranya di negeri Palestina hari ini. Maka bersyukur ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, kenyamanan, keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri untuk memperbanyak amal ibadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, kemudian marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan kemampuan kita. Dalam Al-Quran Allah menjamin bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, baik dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan perang, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kaum muslimin di dunia sebenarnya sedang diperangi oleh penjajah Zionis Israel. Mereka yang telah menjajah Masjid Al-Aqsa, kota Baitul Maqdis, negeri Palestina selama 75 tahun sejak tahun 1948. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak orang Islam hampir putus asa, ketika banyak umat Islam hampir lupa, ketika bangsa-bangsa di dunia hampir lengah atas kejahatan-kejahatan bangsa Zionis Israel ini, maka pada tahun 1991 bangkitlah sekelompok pemuda kaum muslimin di Palestina yang menamakan diri mereka dengan Brigade As-Syahid Izzuddin Al-Qassam. Jumlah mereka awalnya tidak banyak, hanya sekitar 20 orang saja. Tetapi seperti kata Bung Karno, beliau pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Para pemuda Al-Qassam benar-benar telah menggoncangkan dunia, meruntuhkan kesombongan penjajahan Zionis Israel setahap demi setahap hingga hari ini. Ma'asyiral muslimin azinallahu wa iyyakum, Izzuddin Al-Qassam adalah seorang ulama Suriah yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, yang mengobarkan dan memimpin jihad melawan penjajah Inggris di negeri Sam ketika itu tahun 1920-an sampai 1930-an. Kalau di sini pada juga masih belum masih masa penjajahan juga. Beliau lahir pada 19 Desember 1882, wafat 20 November 1935.
di kota Haifa, Palestina Utara yang terjajah ketika itu. Jasad beliau telah dikubur, tetapi ruh beliau masih menjadi sebab berkobarnya ruhul jihad sampai hari ini, hampir 100 tahun setelah kesahidannya. Ma'asyiral muslimin, sejak tahun 1991 sampai tahun 2023 ini, pasukan mujahidin kemerdekaan negeri Palestina Al-Qassam telah tumbuh dari sekelompok pemuda yang bekerja secara diam-diam menjadi pasukan tempur besar yang profesional dan mampu memukul titik-titik kekuatan strategis musuh. Diperkirakan kekuatan Al-Qassam terutama di jalur Gaza saat ini tidak kurang dari 30 batalion atau hampir 30.000 orang yang sangat terlatih dalam bertempur karena pengalaman-pengalaman mereka pada tahun sebelum-sebelumnya. Bukan cuma terlatih dalam bertempur, mereka para pemuda Al-Qassam ini sebagian besar adalah para penghafal Al-Quran, dan tidak sedikit dari mereka hafal 30 juz, juga penghafal hadis. Yang tak kalah penting, mereka tidak pernah absen sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tidak merokok, melazimi zikir harian, sering puasa sunnah dan sholat tahajud setiap hari. Dan mereka adalah kumpulan orang-orang yang cerdas. Semoga Allah SWT istiqomahkan mereka dalam perjuangan untuk memerdekakan negaranya dari para penjajah. Ma'asyiral muslimin, sejak 2008 sampai hari ini telah ada 5 pertempuran besar yang ditandangi oleh para pemuda Al-Qassam ini berhadapan dengan penjajah Zionis yang konon katanya memiliki kekuatan militer dan intelijen yang terkuat di wilayah itu, bahkan mungkin di dunia. Di antara pertempuran itu adalah pertempuran Al-Furqan yang dimulai 27 Desember 2008. Kemudian pertempuran Hijaratus Sijil, batu sijil, yaitu 14 November 2012. Kemudian pertempuran Asful Ma'kul 8 Juli 2014. Kemudian pertempuran Saiful Quds, pedang Al-Quds 10 Mei 2021, dan yang terakhir yaitu sampai detik ini yaitu Taufan Al-Aqsa ya, 6 Oktober sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin, tujuan utama penjajah Zionis Israel dalam berbagai pertempuran itu selalu ada 4 tujuan ketika mereka memerangi para mujahidin, memerangi para pejuang Palestina. Yang pertama, mereka ingin menghancurkan kekuatan militer Al-Qassam dan mujahidin yang lainnya. Namun Allah gagalkan. Justru kekuatan Al-Qassam semakin bertambah kuat sampai hari ini. Bahkan kemarin dikatakan kami baru mengerahkan 3% dari kekuatan kami. Kemudian yang kedua, membunuh para pemimpin perjuangan kemerdekaan Palestina. Yang terjadi justru generasi Al-Qassam bertambah semakin banyak. Yang ketiga, membangkitkan kemarahan rakyat Palestina kepada para pemimpinnya. Namun hari ini justru kebanyakan rakyat Palestina semakin setia dan semakin cinta kepada para pejuang Palestina. Yang terakhir, menjajah kembali jalur Gaza yang lepas dari tangan mereka sejak 2005 dan mengusir warga Gaza agar keluar dari wilayah Palestina. Namun justru warga Gaza semakin sabar dan istiqomah dalam bertahan. Bahkan kita lihat di video-video mereka dalam kondisi yang menderita, patah anggota badannya, berdarah-darah, mereka masih mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, kami tidak takut ya, kami dalam kondisi baik ketika para pejuang dalam kondisi baik. Masya Allah. Ikhwatibidin azanallahu wa ayyakum. Hati kita teriris-iris ketika menyaksikan penduduk Palestina, baik anak-anak, wanita ataupun warga Palestina secara umum dibantai, hingga pasien-pasien yang berada di rumah sakit pun dijatuhi bom-bom oleh penjajah itu. Para pengungsi yang sudah hancur lebur rumahnya, yang mengungsi di gedung-gedung sekolah dan rumah sakit pun dijatuhi bom juga. Puluhan unit ambulan dihancurkan dengan roket. Petugas paramedis pun dan pasien yang sedang diangkut juga demikian menjadi sasaran kebrutalan mereka. Tak terhitung kejahatan penjajah Zionis Israel terulang dan terulang lagi.
Sampai hari ini tercatat lebih dari 11.000 korban meninggal dari kaum muslimin Palestina sejak 6 Oktober kemarin. Ma'asyiral muslimin, dari negeri yang berjarak lebih dari 9.000 km ini, dari Palestina, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kesyahidan mereka yang gugur, menyembuhkan luka-luka yang cedera, meringankan rasa sakit mereka, menambahkan kekuatan para mujahidin Al-Qassam dan mujahidin dari kelompok yang lain, menghancurkan para iblis penjajah Zionis Yahudi, memporak-porandakan barisan mereka, menggetarkan hatinya, mengguncangkan tanah-tanah tempat kaki mereka berdiri, membalaskan kematian dan kesakitan keluarga-keluarga kita dan kaum muslimin dengan balasan yang setimpal. Waqtifidin nasanallahu wa yakum, seorang ulama Indonesia yang telah wafat, beliau Ki Haji Dr. Muidinillah Basri, beliau pernah mengatakan bahwa di antara kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Taifah Mansurah, kelompok yang akan ditolong nanti di negeri Syam, beliau mengatakan di antaranya adalah para mujahidin Al-Qassam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu berpihak kepada kebenaran, melawan musuh mereka yang garang, orang-orang yang menyelisih mereka, menghinakan mereka, mencela mereka, tidak akan membuat mereka goyah kecuali orang yang tertimpa al-awa atau cobaan, sampai datang kepada mereka janji Allah, yaitu hari kiamat. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah mereka saat itu? Maka beliau menjawab, mereka ada di sekitar Baitul Maqdis, atau di sekitar Baitul Maqdis di Palestina. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat azinallahu wa yakum. Pada hari pertama serangan umum 7 Oktober 2023 yang lalu, pasukan mujahidin kemerdekaan Palestina Al-Qassam dan yang lainnya dari kelompok yang lain telah memukul telak titik-titik strategis kekuatan penjajah Zionis Israel di sekitar jalur Gaza. Bulan lalu tidak kurang dari 300-an serdadu gerombolan penjajah dari tingkatan tamtama sampai jenderal telah mati. Bangkainya bergelimpangan, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak 50 tahun silam, dan jumlah itu terus bertambah. Apalagi disebutkan akhir-akhir ini bahwa para pejuang mujahidin telah menghancurkan lebih dari 160 tank yang canggih yang harganya sekitar 72 miliar dan bisa dihancurkan dengan rudal Yasin yang harganya sekitar berapa jutaan, 3 juta atau berapa. Bisa dihitung jika satu tank itu diisi oleh 5 pasukan. Panglima Besar Al-Qassam Muhammad Doif yang memimpin pasukan ini seorang alim yang memiliki kemampuan strategi militer yang tinggi, semoga Allah menjaganya. Sudah 40 tahun penjajah mencarinya dan juga sudah 7 kali berusaha membunuhnya, namun selalu Allah gagalkan. Jangankan membunuh, wajahnya pun tak dikenalinya lagi, kecuali fotonya 40 tahun silam. Karena berkali-kali cedera dalam pertempuran, kabarnya beliau saat ini mengkomando para mujahidin di atas kursi rodanya. Ini mengingatkan kita kepada sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mengkomando pasukannya di atas tandu dengan
paru-paru tinggal satu, sama-sama santri, sama-sama alim, sama-sama lemah fisik, sama-sama menghadapi kekuatan besar, tetapi insya Allah sama-sama akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Indonesia merdeka dengan izin Allah, dengan doa dan dukungan kita kaum muslimin sedunia, Palestina, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa akan merdeka. Ikhwati fillah sallallahu alaihi wasallam, ada suatu kabar bahwa mantan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, semoga Allah membinasakannya, ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa usia negara Israel tidak akan lebih dari 80 tahun, bercermin kepada kerajaan Daud dan dinasti Yahudi sebelumnya, yaitu Hasmonean, yang mengawali disintegrasi di usia 80 tahun yang kemudian punah. Selebihnya kerajaan-kerajaan Yahudi yang lain tidak sampai usia 80 tahun. Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh mantan Presiden Israel Ehud Barak, juga mantan Presiden Israel Naftali Bennett. Dia mengatakan berdasarkan kutukan 80 tahun ini, usia Israel menurutnya tidak lebih dari 5 tahun lagi. Juga tadi menyampaikan kecemasannya akan berakhirnya negara Israel seperti kerajaan-kerajaan Yahudi sebelumnya, yaitu hancur di usia 80 tahun. Terakhir, Masyarul muslimin sallallahu alaihi wasallam, mari kita berusaha mendukung perjuangan rakyat Palestina, karena kita adalah kaum muslimin dan di sana ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Pertama dengan mengirimkan doa kita, kemudian yang kedua dengan mensedekahkan sebagian harta terbaik kita untuk mereka. Seberapapun harta kita, insya Allah sangat bermanfaat bagi mereka. Yang selanjutnya menyambut seruan MUI dengan memboikot barang-barang atau produk-produk Yahudi atau yang berafiliasi kepada mereka. Tidak harus semuanya, minimal kita sudah berusaha tidak cenderung atau kemudian selalu mengutamakan dari produk-produk mereka. Produk negeri kita, produk kaum muslimin di Indonesia masih banyak. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab hazimil yahud alladzina yaqtulunal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Wa ansurhum ala aduwika wa aduhim nasran mu'azzara. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayalas salah, hayalal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Saw sufakum faina tasfiyati sufuf min tamami shalah. Luruskan, rapatkan shaf.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu bihi awwala marrah wal yutabbiru ma 'alaw tatbira. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم يا هازم الأحزاب مجري السحاب سارع الحساب هازم الأحزاب اهزم اليهود اهزم اليهود يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود يا رب العالمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Arfa TV.